Dia akan melihat dengan jernih, dia akan melihat dengan jelas, dia akan tahu apa yang sudah dilewati. Tapi sampai saat itu tidak ada juga yang menyelamatkan. Tapi dia masih berharap, tapi dia masih punya semangat, tapi dia masih tidak memalingkan mukanya daripada welas asih dan cinta kasih. Paham? Ini motivasi. Karena dia tahu dia tidak akan ditinggalkan. Welas asih pasti ada. Akhirnya yang tadinya keras, yang tadinya dia emosian, yang tadinya dia marah, yang tadinya terbakar, begitu dia udah capek. Kayak tadi sumurnya terbakar terus. Begitu baranya habis, apinya mengecil nggak? Mengecil. Waktu dia udah capek, emosinya berkurang nggak? Ketika dia sudah reda, baru dia sadar. Nah inilah welas asih ini yang melenturkan diri kita. Welas asih inilah yang pelan-pelan membuat kita bertahan. Karena ada cinta kasih. Coba yang orang tua kita mungkin yang baru jalan. Kalau kita merenungkan semasa dia hidup, sama kita merenungkan setelah dia tidak ada, mana yang lebih baik? Udah nggak ada kan? Jelas betul baiknya waktu kita kecil, perjalanannya hal-hal kecil yang mungkin kita dulu waktu masih hidup apa sih cuma nawarin air doang, cuma suruh makan. Tapi setelah dia tidak ada, hal-hal kecil itu jadi besar kan? Wah, kita langsung teringat itu, kita langsung sadar ini karmaku. Dan apa yang penting di situ adalah purifikasi. Purifikasi dari pikiran. Semasa hidup melawan sama orang tua, begitu orang tua nggak ada, kehilangan dan mau minta maaf, ada perubahan nggak sih? Orang tua itu bakal datang lagi. Dia nggak mungkin hidup lagi, nggak mungkin menemani kita lagi, nggak mungkin menyadarkan kita lagi. Dia sudah meninggal, tetapi perubahan bagi diri kita ada. Ingat nasihat-nasihatnya dulu, ingat cinta kasihnya dulu, ingat waktu pelukannya ketika kita lagi nangis, ingat semuanya. Kok udah meninggal baru ingat? Tadi orang udah jatuh, udah terjebak, udah hancur, baru bisa ingat. Purifikasi batin adalah seperti itu. Ketika batin ini sudah terpurifikasi, saya punya tekad untuk menebus daripada semua kilesa. Mohon satu kali aja, ini adalah tekad yang paling terakhir dia untuk bangkit. Ini adalah motivasi. Dan begitu dia sudah memenangkan pertandingan, saat itu dalam pengelolaan Said Musa, Tuhan itu saya itu hanya motivasi, mendorongmu, mengangkatmu dan menyatakan jangan patah semangat. Paham ya? Jadi cocok nggak dengan khotbah sang Buddha, dirimu adalah pelindung bagi dirimu sendiri, cocok nggak? Sama nggak? Terus perlindungan dari awal suara itu di mana? Di hakikat, di pengertian, dan ketika kita sudah bisa menembus semua paparan-paparan, kita tidak merasa kehilangan, tapi kita merasa ditemani. Selama saya bangkit, selama saya berjuang, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh awal kita suara, saya diliputi oleh cinta kasih, saya diliputi oleh welas asih. Persis sama mamamu sudah terbebas, mamamu sudah karena perbuatan anaknya mungkin dia terlahir dalam bahagia, sudah jadi dewa. Sekarang mama nggak kelihatan, mama ini sudah bahagia, tetapi semangat mama masih sama kita nggak? Maka kadang-kadang kita ingat dia, kita lihat dia, merenung asal jangan sedih. Ini nyeret ke bawah. Kita bayangin yang welas kasihnya, cinta kasihnya, sehingga dianya di atas, semangatnya bersama kita tanpa kuatin Musa harus turun memegang tangan kita. Setuju? Ini dia pengertian purifikasinya. Jadi makanya selalu Dalai Lama berkata, orang bilang saya kuatin Musa, bukan. Saya hanyalah messenger. Saya hanyalah manifestasi dari sedikit aja cinta kasihnya awal kita suara. Artinya dia tidak pernah melihat awal kita suara jauh di mana-mana, tapi dia lihat awal kita suara selalu bersama
dan messenger, penjawab pesan, penyebar cinta kasih. Apa tugasnya dalam? Cuma membangun cinta kasih kepada siapapun. Tapi orang memberikan gelar kepada dia adalah bahwa dia manifestasi dari awal kita suara. Kalau dia awal kita suara, berarti di surga sana tidak ada awal kita suara dong. Karena sudah lahir jadi manusia, sudah lahir jadi lain. Bukan begitu pengertian. Sekarang udah paham ya? Semua guru besar selamat karena siapa? Dirinya sendiri. Ini yang nggak bisa dipahami dengan umat awam punya pemikiran. Ini sentilan buat mereka yang cuma nunggu, cuma minta tolong, berharap. Tapi dibawakan dari depan ini adalah ratapan permohonan berkah kepada Yang Maha Belas Asih. Meratap dulu, melihat, merenung, membedah, membuka, dan kemudian akhirnya yang berjuang siapa? Dirinya sendiri. Dan ketika dia sudah berhasil memurifikasikan, dia tidak butuh lagi yang lain. Tetapi selama perjalanan dari hancur-hancuran itu, dia terus bersama dengan welas asih dan cinta kasih. Dan itulah yang menjadi pelindung yang sejati. Oke? Paham dulu ya, cairi ya. Mari kita lihat 1000 tangan, 1000 muka, 1000 muka. Ini ada 11, dasar muka 10 tambah 1. Kok kepalanya banyak amat? Ini kan tadi ada kata depan warna hijau, ada warna merah, ada warna putih, ya kan? Mukanya berwarna-warni. Ini sifat-sifat karakter manusia ada di sini. Ada yang lembut, ada yang marah, ada yang emosi, ada yang lucu. Muka-muka ekspresi orangnya ada 11 macam muka. Karakter kita ada yang hilang itu yang happy. Ada yang bawaannya melo, ada yang bawaannya sedih, ada yang bawaannya galak, ada yang bawaannya kasar, ada yang bawaannya serem, ada yang bawaannya lucu. Semua jenis manusia, semua ekspresi manusia. Mau orang sejahat-jahatnya kayak apa, dia tetap punya cinta kasih, punya welas asih. Dan di ujung kepalanya cuma satu, Buddha, yaitu Amitabha Buddha. Artinya bahwa semua orang bisa berkiblat ke Amitabha untuk berubah, atau tujuan akhirnya akan menjadi sama-sama Buddha. Semua orang punya jiwa Buddha. Jiwa Buddha ini masih tertutupi oleh kilesa, kepatuhan batin dan segala macam. 1000 tangan, 1000 tangan, 1000 mata. Ini artinya kita ini kelahiran sudah berulang-ulang kali terus dalam lingkaran samsara. Kalau tangan-tangannya tadi dikumpulkan tulang daging, itu udah membentuk, tidak ada satu tempat di dunia yang bisa menampung kan. Dan juga kalau nanah, darah dan segala macam, itu udah seperti samudra yang berisi dengan nanah, darah dan segala macam. Kalau dikumpulkan, dan 1000 tangan ini adalah berbagai kelahiran kita. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bersama-sama di dalam welas asih. Kalau 1000 tangan berarti 500 orang dengan 2 tangan lengkap. Kata 500 di India ini adalah perumpamaan sastra. Kata 500 itu artinya banyak, jumlahnya bisa lebih dari 500. 500 tangan dengan 500 pasang, 500 pasang tangan dengan 500 pasang mata. Mata ini melihat terus, menatap terus. Mata siapa, tangan siapa? Tadi kan dia bergantung sama kualitas pulsa awal kita suara. Tapi awal kita suara sudah berkata, "Woi nak, tanganku ini di mana-mana nak. Di tangan 2 tangan ibumu itu ada aku. Di 2 mata ibumu ada mataku. Di 2 mata temanmu itu ada aku. 2 tangan temanmu yang menolongmu, yang membangkitkanmu, yang membimbingmu, yang menggandengmu, yang mukul kamu, yang menyadarkan kamu, itu ada aku. Ini maknanya, paham? 1000 tangan itu artinya siapapun yang bersama dengan kita melakukan kebaikan
atau Dia yang menjaga kita, melindungi kita. Paling Musa bilang, tangan-tanganku ada di mana-mana. Dia yang menyayangimu, memperhatikanmu, memegangmu ketika kau jatuh. Dia membimbingmu, memberikan motivasi. Tangan-tanganku ada di sangga, tangan-tanganku ada di tukang becak, tangan-tanganku ada di ibumu, ada di anakmu, ada di mana-mana semua tangan dan mataku. Tapi kamu tidak mengalami dan menyadarinya. Kamu lihat itu adalah musuhmu, kamu lihat itu adalah orang lain, kamu lihat itu adalah penghalangmu, kamu lihat itu adalah bosmu, kamu lihat itu adalah anak yang tidak mengerti kamu. Pak, tangan-tanganku sudah ada di situ semua. Oke, paham ya? Lebih dalam lagi. Tangan yang dalam yang megang senjata, megang kitab, megang kerang, megang panah, megang tombak, megang perisai, semua kan banyak tangan-tangan yang depan ya. Kalau kita lihat di bawah aja bawahnya, itu hanyalah semua fenomena-fenomena di dunia, alat-alat batu apapun di dunia itu pernah kita pegang, pernah kita lakukan. Artinya juga pekerjaan, bisa juga itu adalah sebagai sesuatu harapan atau apapun yang ada di dunia itu juga dalam pegangan. Pegangan siapa? Ya pegangan kita yang punya cinta kasih. Oke. Jadi tangkap atau gambar daripada batik tangan 1000 ini mengajarkan kita untuk kembali lagi kepada diri kita. Ini mengajarkan kita untuk melihat sekeliling kita. Ini mengajarkan kita untuk terus mempraktekkan welas asih. Yang tadi kita mohon, itu bukan mohon keluar. Permohonan itu adalah untuk ke dalam, membangkitkan bodi cinta, membangkitkan cinta kasih, membangkitkan welas asih. Karena dirimu sendirilah yang membuat pulau bagi dirimu sendiri. Dirimu sendiri yang menyelamatkan diri sendiri. Dan kita akan aman dan selamat kalau punya welas asih dan cinta kasih. Tangan-tangan wanita ada di mana saja saat ini, gak pernah lepas memandang, membantu kita, gak pernah lepas mengamati kita, gak pernah lepas mendengarkan kita. Coba tangan, telinga juga sama. Udah jam berapa? Udah jam 9? Kurang 4 menit. Hah? Kurang 4 menit. Jam 9 kurang 4 menit. Nah itu syair ya. Beliau syair. Ini baru bab 1 pendahuluan. Yang depannya ini pembukaan. Yang kemarin yang cara manifestasinya. Nah ini baru masuk ke pengertian damai. Syair yang tadi dikembangkan jadi satu buku. Saya tadi udah bahas sekilas doang, sekilas. Itu dikembangkan bisa jadi satu buku dari syair yang tadi itu yang sudah dibahas. Ini bayangkan, dharma itu bukan cuma komplainan, bukan cuma emosi, bukan cuma kemarahan. Dalam meditasi awal suara 1000 tangan ini, yang paling penting yang pertama adalah visualisasi. Kita harus bisa memvisualisasikan wajib tangan 1000 dan tahu maknanya. Kayak tadi kan saya bawa sedikit maknanya. Nanti penjelasannya di belakang. Yang kedua, kita bisa selalu terus-menerus melihat. Visualisasi itu memancarkan cahaya terus. Ini adalah jalan purifikasi. Yang tadi terakhir syair baik yang terakhir. Jangan purifikasi. Caranya gimana? Ya ini meditasinya. Jadi kita bayangkan cahaya yang terus menerus masuk ke dalam diri kita. Ada yang tadinya terbakar, yang tadinya emosi, yang penuh dengan ego, yang mendengar cahaya ini akan melapisi kita hingga kekuatan itu melemah. Kekuatan kejahatan dan kekuatan ketidakbaikan itu jadi lemah. Ketika ini jadi lemah, maka yang muncul adalah cahaya-cahaya kebaikan. Ulas asih, itu visualisasi. Lalu kemudian bandingkan tangan-tangan, warna dan segala macam. Terus perlindungan untuk membangkitkan bodi kita pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Berlindung hingga aku mencapai pencerahan.
melaksanakan paramita dimulai dari dana paramita. Jadi pelindungnya kita adalah diri sendiri, perbuatan diri sendiri. Lalu kemudian pembahasan perenungan tentang doa. Doa-doa yang muncul ke dalam diri kita dan membayangkan para makhluk itu diliputi oleh kebahagiaan dan mereka memiliki kebahagiaan, mereka memperoleh. Lalu kemudian masuk ke dalam doa mantra. Doa mantra adalah transformasi pikiran. Mantra. Tadi kita sudah baca tapeco. Tapeco itu panjang. Ada yang pendeknya. Namo Ratna Trayaya, Nama Arya Jana Sagara Wairocana Ruha Rajaya Tatagataya Arhate Samya Samudaya, Namo Sarwa Tatagataya Arhate Samya Samudaya, Namo Arya Awalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tahanyata Om Dada Diri Dulu Iti Wate Cale Cale Pacale Pacale Kusume Kusume Waca Iti Bili Ciri Wang Apa Nayes Soha. Ini tapecoknya Tibet yang suka diputar di glodok ya. Ya, ini tapecoknya Sanskrit. Ketika ini dibacakan, kita membayangkan cahaya embun dari semua mahkota mengalir ke dalam semuanya, mengalahkan makhluk kita. Lalu kemudian 6 aksara Om Mani Padme Hum muter terus nih. Om Mani Padme Hum, lagi tidur, lagi apa, semuanya muter terus, nggak pernah lepas dari Om Mani Padme Hum. Makanya kenapa orang di Tibet, dulu ya, kalau sekarang orang di Tibet, saya lihat video yang terakhir shopping mulu. Kalau dulu orang di Tibet masih pegang ini, apa namanya ini, yang ada pemutar itu terus Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Orang tua, anak muda semuanya pasti Om Mani Padme Hum. Nggak ada tangannya yang berhenti, diam terus begitu dia Om Mani Padme Hum. Kalau sekarang tangannya acuin, boleh tahu duit. Anda pergi jalan-jalan ke Lhasa, semua toko-toko, semua shopping, bajunya pada bagus-bagus, pada keren-keren. Kadang-kadang kemajuan dunia menggeser spiritual. Betul nggak? Orang yang sederhana, orang yang nggak ada apa-apa lagi, nggak ada keinginan, semakin dia itu semakin sedikit keinginannya, semakin tinggi spiritualnya. Dia tenang, nggak ada kemauan. Tapi ketika sudah mulai masuk kemajuan, sudah mulai berkembang, sudah mulai besar, sudah tahu yang namanya duit, sudah tahu dulu orang tuker. Kan dari jempol udah masuknya. Demi dapetin telur atau makanan sayur yang nggak ada di Tibet, sayur kan nggak ada di Tibet. Barang-barang yang datang dari luar, mereka rela loh tuker dengan permata. 2 telur ditukar sama kambing, atau ditukar sama bulu domba, atau apapun yang dia punya. Istilah barter. Barter itu zaman dulu ya. Pokoknya saya rela, dia rela, saya dapat. Belakangan orang baru tahu ada duitnya. Ini mahal, ini murah, ini sepantas, dan tidak sepantas. Kalau dulu orang barter itu, saya nggak pakai, dia pakai. Saya butuh, dia nggak butuh, atau dia butuh, saya nggak butuh. Itu tukeran tanpa nilai-nilai, tanpa hitung-hitungan. Jadi artinya yang kita berikan adalah yang orang lain butuhkan, dan yang orang lain berikan adalah yang saya butuhkan, tanpa keserakahan. Belakangan berubah karena tercemar kita oleh loba. Oh, nilai ini, aqua ini, saya ini lagi haus banget. Aqua 1 gelas bagi saya ini adalah berlian atau permata, betul? Dan di kantong saya ini berlian banyak. Tapi saya nggak bisa makan dan minum itu supaya saya tidak haus. Akhirnya demi 1 gelas air ini, berlian tidak ada artinya, ya saya berikan. Dan orang itu ngerti berlian nilainya mahal dan dia butuh. Dan orang itu menganggap 1 air ini tidak ada apa-apa, dia banyak air. Ini namanya barter. Tidak ada hitung-hitungan. Ya kalau hitung-hitungan, rugilah. Nunggu dapat air aja gratis atau nunggu hujan, akhirnya mati dia. Tidak turun hujan atau tidak ketemu danau atau ketemu sumber air.
Bagi dia gitu ya, tidak ada artinya gitu. Jadi dia membutuhkan, orang lain tidak membutuhkan. Orang lain membutuhkan, dia tidak membutuhkan. Coba kalau hitung-hitungan kan ada nilai. Ketika orang melihat nilai, baru kehidupan salah berubah. Dan ketika kehidupan salah berubah, semuanya dihitung itu. Oke. Lalu kemudian meditasi mengembangkan penampilan tentang awal Lokiteswara. Ini untuk purifikasi. Jadi tadi pulsanya muncul nggak? Nggak ada. Benar-benar bantu dia nggak? Nggak ada. Tapi bantunya di mana? Meditasi, kontemplasi, perenungan bahwa cahaya awal Lokiteswara itu ada, bahwa citra awal Lokiteswara itu ada. Visualisasi tentang awal Lokiteswara ini kuat. Dan penampakan diri dalam wujud Istadewata, melakukan penampilan sebagai makhluk biasa yang terjebak dalam samsara. Jangan berpikir bahwa tubuh biasa Anda telah berubah menjadi awal Lokiteswara, karena tubuh biasa Anda yang tersusun dari daging dan tulang telah hilang ketika Anda meditasi sunyata, meditasi kekosongan. Tadi kan kemarin kita bahas tentang sunyata meditasi. Kita meditasi dengan konsep kekosongan, tapi kita visualisasikan ada awal Lokiteswara. Kan ini kan kayaknya apa teman? Maksudnya kita mau menggambarkan ada sosok, tapi ini semua khayalan aja, ilusi. Karena tubuh ilusi ini membutuhkan sesuatu pegangan. Makanya dikatakan isi adalah kosong, kosong adalah isi, seperti itu. Manipulasi pikiran kita ini luar biasa. Coba contoh, sahabat Anda, sahabat, tahu sahabat, teman, eksis nggak dia sih sebenarnya dalam hidup Anda? Sahabat. Ya jangan sahabat lah, teman lah, teman. Teman aja teman. Soalnya dia eksis nggak dalam diri Anda? Apakah teman Anda pikirin setiap saat? Enggak ya. Apa Anda boleh marah bebas sama teman Anda kapanpun Anda mau marah? Boleh? Boleh aja, ya kan? Tapi udah marah juga besok balik lagi kan? Nggak ada kesimpan sampai lama, itu nggak ada kan? Kecuali emang kelewatan. Ini teman, dia ada, tetapi kayaknya tidak ada. Karena dia tidak ada di dalam pikiran kita terus-terusan. Tapi dia ada saat lagi momen yang bersama. Teman itu hanya kadang kalau lagi jalan bareng, lagi bersama teman. Oke ya, ini pahami dulu nih konsep tentang teman. Anda tidak memiliki dia, dan Anda tidak terikat sama dia. Anda bisa bebas, bisa bahagia. Dia nggak diteleponin, dia nggak di-WA-in, marah aja. Enggak ya. Jadi teman ada loh. Tapi saat Anda sedih, Anda butuh teman, Anda boleh telepon dia dan nanti ada di samping Anda. Ada? Ada. Jadi teman itu sebenarnya hak guna pakai. Anda berhak menggunakan dia. Kepentingannya ada jelas. Hanya saat jalan bersama, hanya saat kebutuhannya senang-senang bersama atau sedih bersama, teman ada. Anda nggak sendirian. Tapi hak milik bukan. Bukan. Melangkah satu maju lagi, temannya jadi hak milik, dipakai sama Anda. Jadi milikku, istriku, kalau lebih maju lagi jadi istri. Pacarku, istriku, ketika dia sudah dipantek jadi istri Anda, jadi pacar Anda, ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Dari teman, ada yang berubah nggak? Jelas banget. Di mana lu? Apa tiap hari itu aja pertanyaannya. Nggak dijawab salah, dijawab hanya aja. Lo lama amat. Banyak pertanyaannya. Bukan
bukannya sharing lagi, seru-seruan lagi, bukannya membicarakan suatu hal yang lumrah atau yang cuek atau yang seru, tapi malah jadi nokat dan mengekang. Akhirnya ada yang terkekang di rantai. Makanya Rahula begitu lahir, Pangeran Siddhartha bilang, Rahula jatuh. Apa itu artinya? Belenggu telah lahir. Loh, kok anak menjadi belenggu? Karena konsep pemikiran sama sudah ingin keluar menyelamatkan yang malu. Tapi anak sudah lahir pula, dan anak ini mengkang dia. Nah, istri Anda apa kalau bukan mengkang? Anda kerja setengah mati, duit mana yang bulan sini setor gaji semua. Istri yang pegang aja, terkekang Anda. Tadinya waktu rujak bebas mau pakai buat apa, mau ngapain, mau happy bagi orang tua ada marah. Begitu dah ada status, orang tua sama istri jadi rebutan. Ada partai, nah udah ada hak pakai, hak milik, bukan hak pakai lagi, hak milik, udah memiliki. Dia memiliki semuanya, dia stempelin semuanya. Nah, maksudnya di sini adalah berpikir bahwa sunyata itu kosong, tidak ada beban. Seperti teman tadi, saat waktunya ada, dia ada. Saat tidak ada, Anda juga tidak pikirin, kosong banget, santai. Paham? Kemelekatan adalah pacarmu, istrimu, sesuatu, belenggu itu. Kau yang ngomong karena kau bebas. Yang mau kawin pikir lagi lah. Salah ini mau penyuluhan berkata pernikahan malah disuruh berpisah. Ini supaya anak hidup suami istri bahagia. Ketika sudah menjadi kemelekatan, menjadi hak milik, ini bisa membawa kita bahagia lah? Bisa. Gimana bisanya? Anda sadar dia bukan milikmu yang sesungguhnya, hanya ilusi. Hanya meniru seumur hidup berdua doang. Di saat kau paling dekat adalah istri Anda. Tapi kalau nggak ada sekretaris. Nggak boleh macam-macam. Isi adalah kosong. Hatimu kosong, diisi orang lain. Bahaya kan? Nah, yang jomblo tahu yang ini. Jadi sebenarnya konsep-konsep ini adalah tentang senyata, tapi kita tetap menganggap bahwa kawalan kritis seorang itu ada. Supaya apa? Tadi suami istri sebenarnya hubungan yang tadi kayak teman, tapi menjadi lebih dekat. Kemelekatan ini kancing di sini, tapi kalau di mereka bisa melewati semuanya tanpa ada lomba dosa dan moha, tanpa ada tadi keserakahan yang memiliki ngatur dan semuanya saling bahagia bertemu, percaya satu sama lain, surga. Bahan impulsa kita bayangkan dia ada, dia eksis, tapi bukan menjadi melekat, bukan menjadi kita berharap, bukan menjadi kita menggantungkan pada kualitas impulsa tadi. Kalau itu yang terjadi, kemelekatan yang terjadi, ya itu salah. Konsep meditasinya bukan sunyata. Konsep impulsa sahabat, tapi dia selalu ada dan dia memberikan motivasi kepada kita. Tadi kan saya udah jelas ya, udah jelas. Lalu kemudian ada wajah satwa di atas kepala. Ada mantranya Om Padma Satwa Samaya Manupalaya Padma Satwa Teno Pabisata Diyo Me Bawa Suto Soma Bawa Suma Somi Bawa Anurat Patomi Bawa Sawa Siddhi Me Berpracaya Sawa Karma Suca Me Cita Siang Puru Om Om Bhagawan Sawa Tata Data Padme Mama Munca Padma Bawa Mama Samaya Ada Om Pad. Ini sih sebenarnya cuma cingkang satu mantra, wajar satwa mantra. Wajar satwa mantra ini kalau dibaca memang dia ada kekuatan itu apa? Membuat kita menjadi cingkang. Bukan meminta cingkang melindungi kita, bukan meminta wajar satwa menjadi pelindung kita,
tetapi kita yang menjadi cingkang. Apa itu cingkang? Tahu cingkang? Itu alat pemotong diamond. Itu pisau yang paling tajam. Itu pisau yang diamond kan keras sekali ya. Kekerasan diamond itu luar biasa, tapi bisa dipotong sama cingkang. Artinya Anda menjadi cingkang adalah Anda tidak lemah, Anda tidak down, Anda tidak hancur, tapi Anda bisa menjadi lebih kuat untuk mematahkan diamond atau intan. Maka cingkang satu ini adalah mantra esensi dari pengertian cingkang cik. Apa itu cingkang cik? Vajrapacardika Sutra Paramita adalah membicarakan tentang sunyata, kekosongan. Ije yowefa, semua fenomena dalam rumah warpawi seperti mimpi. Hidup ini seperti mimpi. Hari ini bahagia, besok nggak bahagia. Besok sedih, besoknya lagi bisa bahagia. Detik ini ditampar, besok gaji keluar atau dipromosiin. Begitu terus hidup kita kayak mimpi. Kayaknya lagi ada teman yang dekat bantu kita. Anda lagi hancur, bangkrut, tiba-tiba ada yang mau modalin. Berubah terus. Dan berubah ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan bahwa ini akan terjadi. Orang itu nggak percaya diri, dia pikir kalau dia udah hancur, udahlah habis tamat riwayatnya, akhirnya dia bunuh diri. Orang itu nggak pernah pikir bahwa hidup ini kan panjang. Dia nggak pernah pikir kalau nanti di sini ini dia udah mentok. Tapi kan ini panjang ya. Tapi di ujungnya dia itu bisa sukses banget, berhasil banget. Dia nggak punya pikiran seperti itu. Karena yang dipikir cuma kompleks, masalah negatif terus. Dia nggak pikir nanti ujungnya juga akan bahagia. Tidak ada yang orang sampai titik terendah terus jatuh ke bawah, kan? Yang jatuh ke neraka pun seperti Dewadatta, dia akan jatuh ke neraka awici. Tapi kebaikan dia, sparring partner bersama Bodhisattva Gautama yang membuat Paramita, Bodhisattva Gautama bangkit terus. Dewadatta, tanpa Dewadatta tidak akan ada Buddha. Kelihatannya Dewadatta jahat, luar biasa jahat. Tapi dia udah bayar di neraka. Akhirnya suatu saat jadi pacika Buddha. Bisa jadi Buddha orangnya. Ini titik terendah neraka, titik tertinggi Buddha. Ada yang begitu dia lakukan. Itu kenyataannya. Jadinya kita hanya melihat proses, dan proses ini akan mengangkat siapapun yang bisa melewati proses. Jangan mentok sampai di situ, jadilah cingkang. Maka kalau orang dekat selalu baca cingkang satu wibawa ini terus-terusan. Karena apa? Itu udah pemimpin tertinggi di Tibet setelah Dalai Lama. Karena apapun masih baca cingkang satu. Ditanya, karena apa? Lu kurang apa setiap kelahiran? Karena baiknya selalu jadi pemimpin. Ini karena apa? Dharma setiap hari udah ada di depan mata, buka mata Dharma, mendengar Dharma semua. Kok masih baca mantra? Masih takut apa-apa? Wali Pusa dia pegang nyencu. Wali Pusa kok masih nyenfo? Nyenfoin siapa? Dharma apa kok masih baca mantra? Mantra buat siapa? Jawabannya adalah karena kita manusia masih bisa berbuat salah atau jatuh dalam kesalahan. Saya membaca mantra biar saya menjadi cingkang. Kuasa pusat info biar dia terus bisa melakukan kebaikan. Cinta dan benci itu tipis loh. Lagi masih jadi pacar, lagi masih jadi istri, kita ngomongin kita. Satu kata putus dan cerai, cuma satu kata. Berubah nggak semuanya? Cuma kata-kata putus dan cerai doang mengubah Anda. Satu lembar kertas surat cerai, satu kata-kata pernyataan putus mengubah diri Anda. Cinta dan benci tipis. Musuh juga demikian. Suatu saat musuh Anda adalah penyelamat hidup kita. Suatu saat musuh Anda adalah dia yang menolong hidup. Langsung berubah
malu kita, langsung kita maaf, langsung bilang dia adalah pahlawan. Dulu ngomong musuh, sekarang ngomong pahlawan. Tipis. Karena kepentingan Anda disakiti, Anda bilang dia musuh. Tapi karena diri Anda diangkat dan dibangkitkan, maka Anda bilang dia pahlawan. Tadinya selalu temenin kita sama-sama, begitu kata putus, kata cerai, dia langsung jadi orang yang asik. Dia jadi orang yang tidak bisa kita pahami. Dia menjadi orang musuh kita. Bahkan jangan sampai ketemu sama dia. Amin, amin, gua ketemu dia lagi. Padahal dulu selalu bersama-sama. Dulu dia bangkitin kita saat kita jatuh. Dulu kalau curhat sama dia, begitu satu status mengubah semuanya. Betul? Inilah dia. Cinta dan benci itu seperti ada gelap, ada terang, ada bulan, ada matahari. Saat bulan bersinar, mataharinya nggak kelihatan, tapi saat mataharinya bersinar, bulan bisa kelihatan. Karena bulan dan matahari nggak pernah jauh-jauhan. Jauh bedanya saat matahari lebih terang, maka cahaya bulan itu. Di saat matahari cahayanya hilang, bulan yang cahayanya lebih kuat. Seperti itu. Understand? Jadi inilah manfaatnya kita melihat Tuhan Musa nggak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah hilang karena kita sendirilah yang menjadi pelindung bagi diri kita. Dan menjadikan Tuhan Musa sebagai idol atau idola, itu semangatnya. Sehingga kita tidak akan kesepian, kita tidak akan ditinggalkan. Yes, ya? Nah, ada pertanyaan? Yang mananya? Jepang, ya. Jadi kalau tadi Suruh kan jelasin bahwa kita ini semua bertanggung jawab atas karma kita sendiri. Yang menyelamatkan kita adalah karma kita sendiri. Jadi sosok bodhisattva itu boleh dikatakan tadi hanya sebagai pendamping, penyemangat, pemberi motivasi. Bagaimana dengan sosok bodhisattva itu sendiri yang mempunyai tekad? Jadi apakah dia mempunyai tekad itu karena ingin menyempurnakan paramitanya diri sendiri? Betul. Nah, be a bodhisattva for yourself and the others. Paham nggak kata-kata ini? Ini adalah motto dari Bodhisattva Center. Jadilah bodhisattva untuk dirimu sendiri dan orang lain. Artinya, kita sendiri adalah bodhisattva. Terus bodhisattva yang punya tekad itu apakah salah? Tidak. Karena dia punya tekad yang luar biasa itu adalah sosok calon Buddha yang punya tekad A, B, C, D, E, dan F. Itu urusan dia bukan? Urusan dia. Tapi karena kita mendengar, kita melihat, tahu sejarahnya, kita lihat ada di buku, ada sosok yang seperti itu, dan dia bertekad menolong semua makhluk. Kalau ada makhluk yang menderita, saya tidak akan jadi Buddha. Tekadnya kan? Nah, saya yang mendengar, kalau ada makhluk yang menderita, saya tidak akan beliau tidak akan jadi Buddha. Sedangkan saya ini sedang menderita. Berarti saya menghalang beliau jadi Buddha kan? Benar? Nah, jadi kalau saya karena termotivasi oleh beliau yang punya cinta kasih, belas kasih dan semuanya, saya adalah juga bodhisattva. Saya ingin meringankan tugas beliau dan saya menduplikasi tekadnya beliau. Saya purifikasi. Saya terbebas, saya keluar dari lingkaran samsara. Beliau bantu saya. Berhasil kata-kata. Satu makhluk keluar dari samsara. Bisa jadi Buddha? Oh, udah berkurang satu. Jadi pengertian ini adalah sunyata itu adalah ilusi. Semuanya ilusi. Kalau ada nggak ilusi? Kita ada nggak ilusi? Kancur ada nggak ilusi? Loba ada nggak ilusi? Tapi ilusi itu nyata. Kok ilusi itu bisa nyata? Karena pikiran kita menganggap itu ada. Karena pikiran kita menganggap itu ada, penderitaan itu ada, kebodohan itu ada, kegelapan itu ada, maka saya harus menganggap yang lain juga ada. Terang itu ada, kepandaian dan kebijaksanaan itu ada, bodhisattva itu ada. Karena saya anggap penderitaan itu ada. Tapi kalau saya menganggap semua ilusi, penderitaan itu tidak ada, kesakitan itu tidak ada, lingkaran kemewahan itu tidak ada, masihkah diperlukan
kebijaksanaan, masih tidak diperlukan kuasa impulsa, bodhisattva, kosong sunyata. Dan ketika sunyata itu sudah terjadi, mereka akan muncul